Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Hanif, NPM 147 akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama, digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling hubungan, sehingga variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan korelasi dengan variabel-variabel pada faktor lain relatif rendah. Dalam melakukan analisis faktor, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu antara lain: yang pertama, melakukan uji kolerasi antar variabel asal dengan tujuan agar penyusutan variabel analisis faktor menjadi lebih sederhana dan bermanfaat tanpa kehilangan banyak informasi sebelumnya. Yang kedua, uji kelayakan data menggunakan basis faktor, apakah cocok dilakukan analisis faktor. Yang ketiga, mencari akar ciri dan matriks E atau R. Yang keempat, menuju akar ciri yang terbentuk dari terbesar sampai terkecil. Yang kelima, mencari proporsi keragaman atau berguna untuk mengetahui berapa faktor yang akan terbentuk. Yang keenam, mengalokasikan setiap variabel asal ke dalam faktor sesuai dengan nilai loading. Yang ketujuh, terdapat nilai loading yang tidak identik atau hampir sama, maka lakukan rotasi baik dengan cara orthogonal ataupun ortogonal. Yang ke-8, setelah yakin dengan faktor yang terbentuk, maka berikan penamaan pada faktor tersebut dengan cara melihat variabel-variabel apa saja yang menyusun faktor tersebut. Lalu kedua, ada tujuan analisis faktor. Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel latin atau variabel bentukan. Variabel yang terbentuk merupakan besaran acak random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Analisis faktor memungkinkan peneliti untuk: yang pertama, menguji ketepatan model atau goodness of fit test faktor yang terbentuk dari item-item alat ukur. Yang kedua, menguji kesetaraan unit pengukuran antar item. Yang ketiga, menguji reliabilitas item-item pada tiap faktor yang diukur. Yang keempat, menguji adanya invarian item pada populasi. Komponen-komponen dalam analisis faktor. Ada berbagai pengertian atau komponen yang penting dalam analisis faktor, antara lain unity atau total variance, common variance, specific variance, dan error variance. Ya, nama saya Jeremiah Batista Hutagaul, NPM 113 jurusan Teknik Industri. Kali ini dalam rangka ujian global saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu analisis cluster. Analisis cluster ini sendiri memiliki pengertian, yaitu teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengelompokkan objek atau case berdasarkan karakteristik yang dimiliki, atau jadi bisa dibilang mengelompokkan objek-objek tersebut ke dalam klaster atau ke dalam kelompok, di mana dalam satu kelompok tersebut adalah yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Dan jenis-jenis klaster sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada K-means cluster, itu untuk jumlah data yang banyak, bisa 200 lebih sampel. Dan yang kedua ada hierarchical cluster, atau jumlah data yang lebih sedikit. Dan selanjutnya ada tahapan untuk analisis cluster ini. Yang pertama adalah menentukan variabel analisis cluster. Yang kedua, memilih desain analisis cluster. Yang ketiga, kita menentukan asumsi-asumsi analisis cluster. Yang keempat, pembentukan dari cluster itu sendiri. Yang kelima, interpretasi cluster. Yang keenam, ada validasi dan profilisasi cluster. Dan saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri cluster yang baik. Itu apa sih? Nah, yang pertama itu homogenitas yang tinggi antar anggota dalam satu cluster. Dan yang kedua,
heterogenitas yang tinggi antar klaster satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama itu jika dalam satu kelompok, dalam satu klaster itu data-data yang ada, objek-objek yang ada itu hampir memiliki kemiripan yang sama, nah itu semakin baik. Dan untuk antara satu klaster dengan klaster yang lain, jika semakin beda, itu akan berarti mencirikan klaster yang baik. Dan untuk itu saya juga akan melanjutkan dengan menjelaskan dari materi ini lewat SPSS, aplikasi SPSS. Jadi kita langsung mengolah datanya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan untuk SPSS untuk analisis klaster. Dan ini sudah teman-teman lihat, ini sudah ada datanya. Saya pakai data untuk ujian global. Contoh memasukkan data ya seperti ini, kita tinggal klik. Nah, misalnya jaringan air. Nah, kenapa tidak bisa? Karena tidak bisa menggunakan spasi. Nah, jadi harus ditulis ulang dengan pakai underscore ya, jaringan air. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini tipe datanya bisa kita pilih. Jika seperti nama ini huruf, bisa menggunakan string. Jika angka yaitu numerik, seperti itu. Saya hapus. Ini untuk data view-nya, bisa kita lihat. Dan untuk langkah-langkah analisis klasternya yaitu kita klik analyze, lalu pilih classify dan pilih Cummins cluster. Nah, untuk variabel yang di sini kita masukkan semua data yang bertipe numerik. Nah, untuk label case-nya ini pakai yang string ya. Dan ini number of clusternya betul 2. Dan metodenya pakai yang ini ya, iterate dan classify. Dan terus klik iterate ini. Nah, maksimumnya ini diisi 10. Terus continue. Terus yang save ini dicentang semuanya. Continue. Terus option, centang juga ini ANOVA table-nya. Terus continue dan OK. Nah, ini nanti akan dikeluar di sini hasil dari non hierarchical clusternya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke hierarchical clusternya, yaitu analyze, terus classify. Nah, ini pilih ini hierarchical cluster. Nah, untuk variabelnya ini seperti tadi dimasukkan yang numerik. Nah, ini untuk label case-nya ini. Terus klik statistik. Nah, ini centang proximimetric ini. Nah, terus ini pilih range of solution-nya minimal 2 dan maksimal 2. Terus continue. Oh, salah guys, maaf guys, 4 ya, maksimum numbernya 4. Continue.
Nah, terus klik plots, centang dendrogramnya ini, terus continue. Nah, ini metodenya ini sudah benar, between group linkage dan squared Euclidean distance. Nah, terus sudah semuanya, continue. Ini klik lagi save. Nah, range of solutionnya tadi minimal 2, maksimal 4. Oke, continue. Nah, terus sudah tinggal oke. Nah, ini kita bisa lihat mulai dari inisial clusternya. Ini sebelum diiterasi. Nah, ini hasilnya. Jadi ini mata kuliah yang saya masukkan ini termasuk dalam klaster tersebut. Dan ini iteration history. Jadi ada 2 iterasi. Dan ini final cluster center. Ini hasil ANOVA-nya, dan ini number of case in each cluster. Jadi untuk cluster 1 berisikan 1 anggota, untuk cluster 2 berisikan 11. Jadi valid 12 data yang saya masukkan, tidak ada yang terhilang. Nah, ini case processing summary. Jadi ini yang valid 12%, jadi 100% ya datanya masuk, dan tidak ada yang hilang, jadi totalnya 12. Dan ini untuk proximity matrix, jadi ini nilai untuk mengukur kemiripan. Jadi semakin banyak, misalnya ini contoh, ini Abdan dengan Surya, ini jaraknya 0,00, jadi bisa dibilang sangat mirip ya datanya. Jadi juga dengan Joshi ini, jadi ini menggambarkan kemiripan dengan datanya. Terus ini agglomeration schedule. Nah, dan ini cluster membershipnya, jadi 4 cluster. Jadi ini Abdan masuk cluster 1. Nah, ini dan selanjutnya Falah cluster 2. Dan ini dendrogramnya. Jadi hasil dari dendrogram ini bisa kita lihat terbagi jadi 2 ya, seperti tadi yang di number of case in each cluster ini. Jadi cluster 1 berisikan 1, cluster 2 berisikan 11, dan bisa kita lihat di sini. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang banyak ini yaitu 11 anggota, dan juga ini 1 kelas. Nah, membentuk, jadi bisa kita lihat 2 klaster ini dalam dendrogram ini. Nah, untuk itu sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat.